Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadik Nurrohman, FPM 19219118 dari Penjas 2E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis model kurikulum pendidikan jasmani. Analisis model kurikulum pendidikan jasmani yaitu ada 5. Yang pertama model development education, yang kedua model movement education atau gerakan, yang ketiga model sport education atau pendidikan olahraga, yang keempat model personal meaning, yang kelima model health physical fitness. Sekarang dimulai dari yang pertama, model development education. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan manfaat gerakan dalam kehidupannya dan berpikir reflektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Ditambahkan oleh Jawed, Bain, dan Ennis bahwa model ini merepresentasikan orientasi akulturasi diri yang menetapkan pada pertumbuhan siswa secara individual. Yang kedua, model movement education atau gerakan. Model analisis ini mulai berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Yang ketiga, model sport education atau bisa disebut pendidikan olahraga. Model tersebut dikembangkan oleh Siddentop berdasarkan atas asumsi bahwa yang pertama, olahraga adalah bentuk lanjut dari permainan. Yang kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan yang terakhir, yang keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Yang keempat, model personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat pendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberanian untuk seorang individual. Dan yang terakhir, model health atau physical fitness. Model tersebut adalah kebugaran jasmani. Model kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan. Ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulannya adalah karena perbedaan yang telah disebutkan di barusan tidaklah bermanfaat untuk menentukan model yang paling baik. Akan lebih berguna bila mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap model. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap model, maka akan lebih mudah untuk mempelajari karakteristiknya. Perencanaan dan pembuatan kurikulum perlu memahami karakteristik
termasuk kelebihan dan kekurangan setiap model agar bisa membuat keputusan yang benar. Dia harus pula mencermati tren yang sedang berkembang dalam masyarakat masa kini, kebijakan yang diambil pemerintah, minat dan kebutuhan peserta didik, kondisi masyarakat dan lingkungan, dan biaya serta sumber daya manusia yang tersedia. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.